Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Artefalevi. Saya di sini dengan NIM 3-050 dari kelas praktikum B untuk matkul praktikum dasar sistem kontrol. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas PowerPoint tentang Simulink, pemodelan dan kontrol PID. Oke, ini untuk data diri saya. Oke, pengantar singkat tentang pemodelan dan kontrol PID. Jadi apa itu pemodelan? Pemodelan itu adalah proses penyederhanaan sistem fisik menjadi representasi matematis, atau bisa dibilang persamaan diferensial atau transfer function. Sedangkan kontrol PID adalah salah satu metode kontrol paling umum untuk digunakan karena sederhana, efektif, dan bisa diaplikasikan pada berbagai sistem. Oke, ini saya ada dua ya, model tank level itu yang akan disimulasikan ini untuk simulasi nanti di MATLAB. Pertama adalah model tank level ini ya. Tangki air memiliki input atau aliran masuk dan output aliran keluar. Tinggi air dipengaruhi oleh perbedaan laju masuk dan keluar. Maksudnya itu perbedaan di antara air yang masuk dan air yang keluar. Persamaan diferensial pertama dapat dibuat untuk menggambarkan perubahan ketinggian air terhadap waktu. Di sini ada dengan kontrol proporsional. Maksudnya adalah jika digunakan kontrol proporsional, sistem dapat menjaga tinggi air dengan mendekati set point. Namun biasanya masih ada error steady state yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan kontrol P atau proporsional. Nah, ini ada ini model mass spring damper. Pemodelan mass spring damper, model ini menggambarkan gerakan massa yang dihubungkan dengan pegas dan redaman. Persamaan geraknya adalah ini rumusnya, di mana adalah M adalah massa, C adalah koefisien redaman, K adalah kekakuan pegas, dan F adalah gaya input. Dengan transformasi Laplace, persamaan tersebut dapat diubah menjadi fungsi alih. Fungsi alih mempermudah analisis dan simulasi di Simulink karena hubungan input-output bisa dimodelkan secara langsung. Oke, ini adalah model DC servo atau direct current servo motor. Model DC servo motor adalah servo motor DC dipengaruhi oleh persamaan kelistrikan, hubungan tegangan, resistansi, induktansi, dan arus, dan persamaan mekanik yaitu torsi dan kecepatan sudut. Hubungan ini digabung untuk menghasilkan model sistematis at S-domain. Dengan transformasi Laplace, persamaan waktu diubah ke bentuk S-domain. Hal ini penting untuk membuat blok transfer function di Simulink sehingga respon motor dapat dianalisis dengan mudah. Ini quarter car model. Penjelasan konsep model suspensi. Quarter car model digunakan untuk menggambarkan perilaku suspensi kendaraan sederhana. Model ini hanya mewakili seperempat bagian mobil sehingga lebih mudah dianalisis. Tujuannya adalah menjaga kenyamanan dan kestabilan kendaraan saat melewati gangguan jalan seperti polusi tidur mungkin dan jalan yang tidak rata. Simulasi dalam sistem domain dan S-domain. Sistem diuji dengan input berupa gangguan jalan. Respon perpindahan massa mobil dapat dianalisis dalam domain waktu atau time response maupun S-domain untuk melihat karakteristik frekuensi. ANA itu adalah analisis perubahan dengan variasi redaman kecil atau underdamp, respon cepat tapi berosilasi lama, redaman optimal atau critically damp, sistem stabil, respon cepat dan minim osilasi. Redaman besar atau overdamp, sistem stabil tetapi respon menjadi lambat. Analisis ini menunjukkan pentingnya pemilihan parameter redaman dalam desain suspensi mobil. Oke, untuk PPT-nya terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan dalam materinya. Oke, mungkin untuk sekarang kita akan lanjut praktikum dan simulasinya di MATLAB ya, teman-teman. Kita langsung aja. Oke, teman-teman, jadi sini saya akan mencoba simulasi yang pertama, itu simulasi tank level ya, level tinggi dalam tangki. Pertama kita lihat sini, kita buat new script. Oke, ini kalian tinggal di copy paste aja, tinggal dilihat ini
untuk commandnya, untuk variabelnya. Jangan lupa kita save dulu, kita save di dokumen, kita tulis saja level tangki. Oh ya, jangan di spasi ya. Kita save. Oke, langsung kita buat ke Simulink, kita buat rangkaiannya. Oke, pertama kita butuh gain. Agak ngelag ya. Kita butuh 3. Oke, lalu kita butuh yang namanya RAM. Ini dia. Lalu yang di display itu scope. Lalu kita butuh derivatif. Oke. Kita sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi ada gangguan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari sum ini, sum yang ini. Oke, setelah sudah, kita rangkai dulu ya. Kita ini sini, lalu ini sini. Nah yang ini kita ubah format, kita flip block biar ngadep sana juga. Ini juga ya untuk yang ini. Format, kita flip block lagi. Nah, taruh sini, ini taruh sini. Ini atas ya. Oke, lalu ini ke sini, ini ke sini. Nah, kita ubah dulu ini sumnya ya, jadi plus minus. Lalu yang ini kita ubah ke kavi. Nah itu masih error, ntar kita ituin. Nah yang ini A. Oke, ini kan masih error nih. Terus kita buka Simulink, kita buka MATLAB yang tadi, kita run. Found not found. Enter change folder. Kenapa ada semua ini? Oke, ini masih error nih. Ini udah keren lagi. Sebentar. Oh ya, sudah ke input semua ya. Ini variabel. Nah iya benar, sudah ke input tadi, karena sudah di run. Kita run lagi, kita lihat scope nya. Nah ini 0,025 untuk dari level ketinggian tangki sendiri. Nah kok bagaimana biar kalau kita biar bisa nambah, kita lihat ini, kita tambah misalnya 10. Nah kita run lagi. Nah sekarang naik, sekarang menjadi 0,25. Yang sebelum tadi 0,0 berapa tadi, 15 atau 25 tadi ya, naik ya. Jadi mungkin itu untuk yang pertama, percobaan pertama untuk level tangki yang sederhana ini. Kita lanjut ke simulasi yang kedua. Oke teman-teman, lalu kita akan coba yang pakai proporsional ya, PID nya. Pertama kita hapus dulu ini ya,
output dan input ini ya. Oke, lalu kita blok semuanya, kita create subsystem. Oke, seperti ini. Lalu kita akan mengganti gambarnya ini, set icon ya benar, kita browse, download. Bentar ya. Nah, ini kita pakai yang ini aja seadanya. Oke, nah sudah ya untuk gambarnya. Lalu kita lihat lagi untuk di luar subsystem ini, kita kasih nama aja tangki. Oke, di luar subsystem kita butuh sum. Lalu seperti biasa kita butuh mana itu yang dari commonly used block constant ini. Nah, ini kita ubah ke 0,33 0,3. Oke, lalu kita ambil display atau scope ya, scope. Kita sambung-sambungin dulu. Jangan lupa diubah plus minus. Oke. Oh iya, lupa sebentar ya. Kita butuh satu subsystem lagi untuk yang ini. Nah, subsystem yang ini kita akan namain controllernya. Kita ambil lagi. Nah, jika sudah kita masuk ke controllernya atau subsystem, nah kita masuk dulu. Nah, kita harus bikin rangkaiannya. Yang pertama kita butuh gain. Kita butuh 4. Kita taruh dulu. Lalu ada kita butuh sum. Lalu kita akan mengambil integral ini integrator maksudnya. Ya, kita rangkai dulu 1, 2 ke sini 1. Ini outputnya. Oke, yang ini kita tadi, oh iya sebentar, untuk di file M nya sudah, ini adalah kode baru, ini baru ya, file M baru. Udah saya run juga ini, jadi kalian tinggal copy aja ini, KV sama dengan berapanya, R A K E K A N N juga. Oke, kita lanjut ke rangkaian. Yang ini kita balik, flip block, sambung-sambungin dulu. Yang ini ke sini, lalu yang ini ke sum. Jangan lupa sumnya kita ubah plus minus. Nah, yang ini teman-teman kita ubah ke KE dikali KA. Kita oke, kita gedein biar kalian lihat. Oke, lalu yang ini kita ubah ke 133. Lalu yang ini kita ubah 1/n.
lalu yang bawahnya kita ubah ke 0,67. Oke, sudah semua cukup getaran. Kita lihat tuh 0,08. Sebenarnya ada yang salah ini. Oh, pantesan ini salah ya. Ini harusnya di sini. KEKA ya di sini, lalu ini sumnya di sini. Sambungkan lagi. Kita coba run sekarang, harusnya udah bener. Nah, sudah bener ya teman-teman. Ini kenapa gelombangnya bisa naik ke 0,3 berapa nih, 38 sepertinya. Lalu turun lagi, melewati 0,3 lalu naik lagi ke 0,3. Nah ini tuh maksudnya tuh ini adalah level ketinggian dari air itu sendiri. Jadi ini adalah input yang diinginkan oleh kita 0,3. Lalu sini ada controller dan ini tangkinya. Dan controller ini akan membawa nih hasil 0,3 ini di sini ke tangki. Controller akan memproses terus, lalu dari tangki, dari ini yang ini apa? Ini adalah kabel feedback. Kabel yang dibutuhkan yang diperlukan untuk, bukan kabel sebenarnya, yang dibutuhkan feedback itu dibutuhkan untuk biar integratornya atau controller ini bisa mengulang terus menerus hingga hasilnya menjadi konstan. Jika misal kayak hasil pertama ketika baru dinyalakan ketinggian air 0,35, nah itu kan melebihi dari hasil yang kita mau kan 0,3. Jadi dia akan menurunkan hasilnya itu sampai terus menerus hingga 0,3. Nah ketika sudah di 0,3 itu dia akan diam. Nah kalau misalnya untuk ketinggian air ini, jadi misalnya air kan masih di bawah 0, di 0 nih. Nah kontrolernya akan menyalakan pompa air, keran air terus hingga naik ke 0,35 nih misalnya. Nah 0,35 ini melebihi. Nah sistem feedback itu memberitahu kalau tingginya ini 0,35. Jadi terus diputar, kontrolernya mengubah lagi. Terus karena ketinggiannya lebih, kalau airnya ketinggian berarti kita harus mengeluarkan ini nih ya, kayak lubang di airnya itu, output air, keluaran air, biar airnya itu bisa turun. Nah air turun terus, nah nyampe sini 0,27 lah ya, 0,27 atau 0,28. Nanti ketika 0,8 ini lagi-lagi feedback sistem ini akan memberitahu, lalu controller akan menyalakan lagi air kerannya tadi, keran air buat dinyalakan kembali sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu 0,3. Nah ketika sudah mendapatkan 0,3 dia akan diam. Kita lihat 0,3 dari 0,35 turun, kelebihan naik lagi. Nah sudah 0,3. Nah kita lanjut ya untuk simulasi yang selanjutnya. Kita lagi teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya untuk simulasi berikutnya. Kita PPT nya. Ini adalah model mass spring damper untuk itu peredam dari springnya adalah per. Ini untuk peredam per. Kita lanjut aja langsung simulasi ya. Oke, yang pertama kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kemudian pertama kita butuh rem. Oke, 1.
Lalu kita butuh gain, untuk gainnya kita butuh 4. 1, 2, 3, 4. Lalu ada sum atau sum, kita butuh 1. Lalu integrator kita butuh 2. Lalu jangan lupa scope. Oke, udah scope ya teman-teman. Kita rangkai aja langsung. Oke, untuk gain yang oh iya sini. Lalu yang ini kita balikan dulu. Flip block, ini dulu ada flip block. Taruh atas bawah gini aja nggak apa. Dan lupa kita sumnya kita ubah dulu. Kita ubah menjadi plus minus minus. Lalu kita ubah menjadi rectangle aja biar enak dilihat. Oke, kegedean kayaknya. Yang apa gini aja. Sambung-sambungin dulu. Oke, ini. Oke, kita sambungin ini ke sini. Lalu untuk integrator atasnya kita taruh di sini. Ini minus yang atas, ini yang bawahnya. Nah, jika sudah kita ubah dari ini ya, kita ubah ini 40.000, ini juga 40.000. Kita gedeinnya biar kelihatan. Nah, lalu yang ini kita ubah. Sebentar. Oh iya benar. Ini sudah 25. Lalu yang ini kita ubah 150. Oke, ini udah semua. Coba kita run aja. Bukan, ini ada yang salah nih. Oh iya, bukan rem maksudnya ya. Kita butuh step sepertinya, bukan rem. Oh iya, kita butuh, salah ya. Sebentar. Coba sekarang. Nah, salah tadi malah pakai rem, harusnya pakai yang sinus, yang step, sinyal step. Nah, ini kenapa kok kayak gini? Dari bacaan oscilloscope-nya, scope-nya. Ini kan kita lihat tadi ini adalah model mass spring yang sudah saya jelaskan di PPT tadi kan, sudah mass spring damper atau peredam. Jadi saat ada misalnya karena yang tidak rata mungkin, jadi saat awal-awal mungkin masih tinggi ya, untuk awal-awal tuh kayak masih naik gitu, mobil masih goyang banget, terus dia hingga goyangan atau misalnya ke intinya dia meredam, yang darinya tadi setinggi ini terus menerus meredam hingga sinyal menjadi seperti ini, yang walaupun tidak terlalu lurus tapi kan namanya per ya, tidak bisa diredam sepenuhnya, jadi dia akan meredam seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke simulasi yang berikutnya ya. Oke, lanjut ya, kita pakai simulasi keempat. Ini kita bedanya sama aja pakai rangkaian yang tadi. Kita akan pakai bedanya, tambahkan transfer function ya. Cari
transfer. Ini dia transfer FCN ya. Oke, untuk yang dulu ya, kita wiring kita tambah itu dulu ya. Kita butuh max, lalu kita butuh scope, kita butuh 3 lagi. Oke, lalu untuk sebentar. Yang ini nyambung ke yang sini, lalu ini nyambung ke yang sini. Ini ke sini. Dan yang ini kita sambungkan ke sini. Nah ya benar. Nah, lalu untuk isinya kita ubah ya. Ini 40.000. Lalu yang di sini 25, 150 dan 40.000. Oke, kita gedein aja biar kalian bisa lihat juga. Nah seperti itu teman-teman ya. Lalu kita run aja langsung. Oke. Gede banget ini ya. Oke, ini sinyalnya kurang lebih seperti itu teman-teman, sama semua 1,7. Ini juga 1,7. Dan yang ini juga sama 1,7. Oke, kita lanjut aja ke simulasi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang motor servo ya. DC motor servo, kita yang pemodelan DC servo dulu terlebih dahulu. Kita langsung bikin ya. Oke, konstan. Kita butuh konstan, sebentar live. Oke, urus sum juga. Kita ambil satu. Lalu kita butuh gain seperti biasa, gain. Kita butuh 1, 2, 3, 4. Kita butuh 5 ya. 4, 5. Kita butuh sum 2 nih ternyata. Lalu gainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata. Oke, kita butuh integrator 2. Lalu scope. Ya, untuk yang pertama kita lihat dulu ini ya. Silahkan di copy teman-teman untuk file nya. Seperti ini kurang lebih. Kita lanjut ke yang simulingnya. Kita langsung buat dulu ya, konstan. Lalu kita butuh sum. Sumnya kita ubah ke plus minus minus. Lalu kita ubah ke rectangular. Oke, seperti ini. Lalu kita sambungkan ini ke sini. Lalu kita taruh satu sini, sambungkan. Lalu integrator di sini, sambungkan juga. Lalu kita sambungkan ke sini. Sebentar, ini kita change format dulu. Kita flip codename salah. Flip block. Lalu yang juga kita flip block juga. Nah
juga kita yang ini kita flip block. Lalu yang ini kita tumbuhkan sini. Nah, scope terakhir. Lalu ada sum, kita sambungkan. Lalu ini juga kita sambungkan ke sini. Integrator, sambungkan. Nah, ini kita cepetin aja. Ini sini. Lalu untuk ini ke sini. Dan yang dari gain ini dia akan menyambungkan di paling bawah. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Dan lalu terus hingga ke sini. Hingga ke yang kedua. Oke, kita masukin aja ini. 1/L. Oke, ini R. Ini belum nyambung ya, lupa. Ini kita ubah ke KT. Oke, ini kita ubah plus minus. Ini kita ubah 1/J. Ini kita ubah B. Dan yang ini adalah KB. Nah, langsung kita run aja. Sebentar kita cek dulu. Oke, udah benar, kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk sinyal outputnya seperti ini teman-teman ya, yang kalian bisa lihat di sini. Kenapa kayak gini? Seperti yang kita tahu, kita kan sedang mensimulasikan model DC servo motor. Nah, yang ini maksudnya kecepatannya. Jadi kecepatan servo motor untuk ketika dinyalakan akan naik dari 0 sampai 1,9 di sini ya. Terus hingga konstan. Jadi ini adalah kecepatan dari rotor motor servo itu sendiri. Jadi 0 sampai segini. Nah, itu kurang lebih simulasinya. Kita lanjut simulasi yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut ke simulasi selanjutnya. Sama seperti tadi, kita ini yang servo motor tapi yang menggunakan fungsi transfernya. Langsung aja kita buat rangkaiannya. Oke teman-teman, yang pertama seperti biasa ya, di Simulink kita butuh konstan. Oke, lalu kita butuh sum. Lalu transfer function lagi. Sekarang kita butuh 2. Lalu kita ada butuh gain. Ambil satu yang bisa di copy, lalu scope. Ini dia. Kita butuh 2 gain. Ini kita ubah formatnya di block. Lalu yang ini kita ubah menjadi plus minus. Oke, langsung aja kita buat. Kita ubah menjadi 5. Lalu untuk yang pertama teman-teman, kita ubah transfer function ini 1. Lalu sininya ada L dan R. Lalu untuk yang kedua adalah sama seperti tadi, bedanya bawahnya doang, J sama B. Kita oke kan. Oke, lalu yang ininya kita ubah menjadi KT. Dan ini adalah KB. Kita coba run. Nah, pada simulasi yang sebelumnya saya salah ya, konstannya belum saya ubah, masih 1 konstannya, tapi kurang lebih sama hasil scope-nya bakal kayak gitu, kayak gunung ini.
Ya ini saya ubah pakai 5 sekarang, makanya hasilnya sekarang lebih besar. Ini kenapa sinyalnya sama, karena memang ini adalah transfer function dari si motor servo ini teman-teman. Jadi daripada kita membuat simulasi atau rangkaian seperti ini, akan lebih mudah jika memakai ini, makanya hasilnya sama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk simulasi yang ini. Kita lanjut lagi simulasi selanjutnya. Oke teman-teman, untuk yang simulasi berikutnya adalah simulasi dari PID itu sendiri. Simulasi PID ini menggantikan controller ya. Sebentar saya cari dulu. Ini dia PID. Oke, jadi kita tidak butuh controller karena PID ini diibaratkan lebih simpel dibandingkan controller. Kita lihat dulu cara pemakaiannya gimana. Ya udah seperti ini. Oh ya, sebentar, keran dulu. Kita lihat scope-nya kayak gimana pak itu. Nah, masih seperti ini. Baik, kita setting dulu. Nah, kita tune. Kita tunggu dulu ya. Emang agak lama. Oke. Sudah muncul PID tunernya. Oke. Sinyal masih seperti ini ya. Jadi ini tuh tunernya kita bisa lihat, kita bisa atur PID ini seberapa cepat respon time-nya. Untuk mengubah kesalahannya kita ubah ke faster aja. Lalu ini kita naikin lah segini. Ya segini lah. Kita update log. Coba ya. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lihat hasilnya. Kita inputnya 0,3 seperti kayak tadi, seperti awal ya. 0,3 dia naik 0,35, kelebihan turun. Dia ini kayaknya kecepatan saya milihnya. Dia turun dikit di 0,29 langsung naik lagi. Oke, jadi PID ini apa? PID ini dia tuh controller tapi programmable ya, itu deh. PID ini menggantikan controller. Jadi kita tuh PID ini kayak lebih simpel aja daripada kita harus membuat rangkaian seperti ini. Controller seperti ini, kita lebih baik memakai PID. Oke. Begitu simulasinya untuk yang sekali ini. Kita lanjut simulasi berikutnya. Oke teman-teman, lanjut kita akan membuat rangkaian tentang quarter car model. Langsung aja kita buat. Kita butuh berapa sum? Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5 sum ya. Lalu buat gain ya, kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5 gain. Oke, lalu kita butuh integrator ada 4. Lalu kita butuh scope 2. Oke, lanjut
kita langsung ya teman-teman ya dalam merakitnya. Coba kita butuh juga step sinyal step. Oke, langsung aja kita buat. Kita mulai ini, kita ubah dulu menjadi rectangular. Oke teman-teman, jika udah kita pakai ini, lalu kita pasang integrator. Lalu ada integrator lainnya, ada scope, kita pasang scope. Oke, jika sudah kita ambil gen yang di sini, kita balikan formatnya, kita flip block. Jika sudah gennya nanti aja lah, kita pasang-pasangin dulu. Kita flip block juga ini ya, kita ubah menjadi ini ya, depannya minus plus. Oke, jika sudah kita sambungkan di yang sini, ini ke sini. Lalu selanjutnya kita butuh sum lagi, kita balik lagi formatnya, ini sama seperti tadi, minus plus. Oke, minus plus sudah, kita tambah sini, lalu kita sambungkan tidak ya, oh ini nggak usah, kita taruh sini. Terus kita butuh gain lagi, kita putar formatnya. Jika sudah, bawahnya kita akan merangkai lagi, sum lagi. Ini adalah minus plus.
Oke, udah seperti itu. Lalu yang ini kita ubah super MC. Lalu yang ini kita ubah ke satu per ms, dan yang kita ubah ke 2. Nah, coba kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada 2 scope. Ini untuk chassis ya. Jadi maksudnya chassisnya ini ketika menerima lonjakan atau gimana, ini dia akan naik lalu akan meredamnya. Nah, ini dia untuk peredamannya. Nah, ini untuk seperti tadi yang awal yang pair juga diredamkan juga seperti. Jadi quarter car model secara nggak langsung nih melakukan tentang seberapa setengah dari atau seperempat bagian dari mobil ini ya, cara bagaimana dia menghadapi lonjakan atau mungkin seperti bam atau kayak bukan bam ya, lonjakan nih sepertinya. Ini chassisnya. Lalu untuk ini bagian yang tadi yang spring dia akan meredamnya juga. Kita lanjut ke percobaan yang terakhir ya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Ini adalah fungsi transfernya. Sabar teman-teman, mana ini? Ini kita langsung aja kita buat. Kita butuh rem pertama seperti biasa, lalu kita butuh transfer function. Kita butuh 3, ambil 3. Lalu kita butuh scope 2. Kita juga butuh sum. Oke, langsung aja teman-teman kita rangkai. Salah, ini kita formatnya kita flip block dulu. Nggak tahu bener-bener tadi salah. Kita flip format, kita flip block. Lalu ini kita taruh di sini. Nah, untuk transfer function yang pertama itu kita ini sini K2. Ngapain saya enter salah. Oke, pertama ms cl kl plus K2 tutup kurung ya, seperti itu. Salah nih, apa nih? Oh, KL salah. Ke 1. KL bener sih emang, tapi gak masuk ke CL nya. Itu 1. Oh iya salah.
K1 tambah K2 itu huruf. Nah, sudah benar. Lalu untuk yang keduanya C1 lalu KL K1 ya. MC C1 K1. Lalu untuk yang terakhir ini ada C1 K1. MS C1 K1 ditambah K2 untuk huruf. Teran. Salah ya. Salah ternyata teman-teman ya, pakai step lagi. Saya malah pakai rem, kebiasaan pakai rem mulu. Maaf teman-teman ya, kita harus sebentar nih. Nah, seperti ini, sama seperti yang tadi. Karena emang ini transfer function yang menggunakan rumus, tidak perlu menggunakan rangkaian seperti tadi. Seperti itu teman-teman, yang sangat banyak tentunya, sangat ribet juga jika dibuat. Jadi lebih baik memakai rumus ini. Tuh, perbedaan bisa lihat kan, ini hanya untuk memasukkan rumus. Ketika sedangkan ini harus membuat rangkaiannya lagi dari rangkaian sebanyak ini. Jadi lebih baik kalian menggunakan yang bawah ini ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya simulasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita sama-sama belajar. Jika ada yang kurang atau bisa di-improve, silahkan komen dan jangan lupa like videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.